Inilah kenyataan. Bahkan inilah fitrah manusia. Siapapun manusianya, kelasnya kelas apapun, profesinya apapun, manusia kerap tidak atau sulit mengendalikan nafsu. Siapapun. Bahkan kalau kita baca bukunya Ibnul Jauzi, Belitan Iblis, kalau manusianya profesor, setannya juga sudah menempuh jenjang profesor. Jadi kalau manusianya pengusaha, setannya tapi manusianya pemalas, setannya pemalas. Pengusaha kan yang usaha terus, pemalas yang tidak pernah usaha. Nah, pemalas dan pengusaha. Jadi setan amat sangat tahu, oh ini cocoknya dengan ini cocoknya dengan ini. Karenanya siapapun tidak mungkin bebas dari bisikan setan. Ada 3. Ada godaan, kadang-kadang lewat kalau godaan. Rayuan mungkin bisa kuat. Yang paling berat Bu kalau bisikan. Karena bisikan nggak kelihatan. Kan bisikan, Mas, itu bisikan. Tapi godaan kelihatan kan? Saya kuat, orang cuman godaan lewat. Setelah goda apa Bu? Rayuan. Itu maut, rayuan maut. Setelah rayuan bisikan. Kalau bisikan parah itu berat banget. Makanya bagaimana tadi pertanyaannya cara kita mampu mengendalikan diri dari nafsu. Yang pertama kita ingat bahwa manusia itu pasti diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Ibarat kita naik kendaraan. Ini kendaraan yang mengendalikannya itu manusia. Jangan kita kalah sama kendaraan. Enggak usah saya kalah sama kendaraan. Karena kendaraannya ini harus 200 km per jam. Lah kan enggak, yang punya kita. Siapa suruh beli yang 250 cc? Itu kendaraannya untuk di trek balap. Ya kalau biasa, ya udah yang biasa aja 100 cc atau yang lain. Kenapa? Karena memang nggak sesuai, maka sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, relatif nafsunya menggoda. Kita butuh makan 1 hari 3 piring, ya udah sesuai kebutuhan. Tapi kalau berlebih-lebihan, nafsunya masuk lagi. 3 piring nggak cukup. Kata Nabi apa? Manusia itu dikasih 2 gunung emas, minta 3. Dikasih 3, minta manusia. Maka cara mengendalikan nafsu, kita yakin manusia mulia dan manusialah yang mengendalikan nafsu, bukan manusia yang dikendalikan oleh nafsu. Jadi kalau berlebihan ini dikendalikan nafsu. Tapi kalau tidak berlebihan berarti dialah yang mengendalikan nafsu. Kan nafsu di dalam diri kita, kita yang mengendalikan. Itu milik kita. Sama dengan harta, kita yang mengendalikan. Jangan harta yang mengendalikan kita. Ayo saja. Ya udah, namanya harta. Udah Mas, beli ini, beli ini, beli itu. Udah ngutang dulu aja, nggak apa-apa. Akhirnya dia dikuasai oleh nafsu. Makanya paling berat itu aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Nafsunya yang jadi majikannya, jadi Tuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, nafsu ini ada, dikatakan Imam Ibnu Qayyim, ada masa turunnya, masa kendornya. Karena nafsu sebagaimana iman naik dan turun, maka nafsu pun ada masa kendornya. Penting untuk bagaimana mengendorkan nafsu. Kata Imam Ghazali, mengendorkan nafsu itu pertama taklilut to'am, kurangi makan. Kedua taklilun naum, kurangi tidur, karena tidur bikin malas. Yang ketiga as-sohbatu bil akhyar, banyak bergaul dengan orang-orang ya betul. Coba kalau banyak makan kan begitu ya. Maunya banyak. Kalau dikit makan maunya dikit. Alhamdulillah. Kalau makannya banyak maunya makannya dikit, maunya karena kan nafsu itu berasal dari makanan. Kenapa puasa dapat mengendalikan nafsu? Karena puasa dikurangi makanya kata Nabi, wahai para pemuda, kalau sudah mampu menikah, nikahlah. Kalau enggak mampu, puasa. Kenapa? Puasa akan mengendalikan nafsu. Berarti mengurangi makan, mengurangi tidur,
dan mengurangi atau memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan nafsu? Bahwa nafsu ini kita punya potensi dua. Nafsu kepada kebaikan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi ada kendornya. Saat kendor itu kita habiskan dia. Kita habiskan dia. Kita kalahkan dia. Karena nanti saat kuat bahaya dia. Karena ibarat ular. Ular itu ada saat kuatnya. Saat lemahnya ada. Kalau dia lagi makan dia lemah, diem aja. Karena lagi makan dia. Kalau lagi makan dia diem, karena dia lemah. Ya, nggak habis-habis itu makanan. Bisa seharian itu. Ya, makan kambing kan seharian. Lagi lemah, itu dia. Ada lemahnya. Semua ada lemahnya. Termasuk nafsu ada kendornya. Manusia pun ada lemahnya. Nah, disitulah kita ketika lemah hati-hati dengan nafsu. Yang terakhir tadi bahwa nafsu itu ada potensi baik dan potensi buruk. Kalau begitu nafsu kita arahkan potensi yang baik-baik saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semangatnya dialihkan semangat ibadah. Semangatnya dialihkan dari semangat A kepada semangat B. Nafsu yang menggelora untuk kita pergi suatu tempat, kita alihkan. Kalau gitu aku gelora nafsu berada di masjid. Semangat sekali kalau di masjid. Jadi itulah yang diarahkan. Karena nafsu adalah makhluk ciptaan Allah, berada dalam tubuh kita, fitrah, nggak ada yang nggak ada nafsu. Ya, kalau nggak ada nafsu namanya abnormal, nggak normal dia. Nafsu ke harta ada, lihat harta hijau, semua lihat harta hijau. Kalau hijau warnanya, kalau merah merah, ya tergantung warnanya. Tapi semua manusia pasti begitu, karenanya manusialah yang dibekali oleh Allah akal, dibekali oleh Allah wahyu, agar manusia dapat mengalahkan nafsunya. Begitulah beberapa tips bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu. Wallahu a'lam. Terima kasih.